peserta pemilu melakukan kampanye-kampanye yang tidak baik, sehingga mereka melakukan pelaporan. Mereka cuma bertanya, Pak, kira-kira kalau kami melapor, ada tidak penjaminan terkait dengan pribadi kami yang tidak terpublish? Karena mungkin mereka takut, Pak ya. Jangan sampai kalau melapor ada intimidasi. Baik, kita berjumpa lagi di podcast Presisi Bithumas Polda Sulteng. Bersama saya Roni Sandi. Dan pada pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan tema kita hari ini adalah masa tenang tanpa politik uang. Karena kita ketahui bersama bahwa pemilu atau khususnya pemilihan legislatif dan presiden itu sudah di ambang pintu lah begitu. Sebentar lagi kita akan melakukan pencoblosan. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber saya, dan saya perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada Bapak Fadlan, Sarjana Hukum, Master Hukum, komisioner atau anggota Bawaslu, bidang apa ini Pak? Hukum dan pelanggaran. Supaya tidak salah, lebih bagus Bapak jelaskan itu. Dan kemudian ada Pak Ngadimin, SH, saya ulang, Komisaris Polisi Ngadimin, Sarjana Hukum, Kasubdit 1 di Reskrimum Polda Sulteng, yang juga koordinator Gakumdu Sulawesi Tengah. Apa kabar ini Bapak-Bapak? Sibuk sekali. Alhamdulillah. Baik. Semangat Pak ya, karena mulai dari tahapan sampai sekarang sudah bekerja. Iya. Baik. Dan sahabat Bithumas Polda Sulteng, saya hari ini dengan orang-orang hebat ini yang punya banyak tanggung jawab nantinya, khususnya dalam mengurus pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya ini memang menjadi sesuatu yang sangat urgent. Nah, saya mulai dulu dengan Pak Fadlan. Nah, Pak Fadlan, sebelum kita mulai, mungkin publik atau masyarakat ingin tahu orang yang ditempatkan di bidang ini, khususnya di Bawaslu, adalah orang-orang yang memang punya kapasitas di situ. Bisa diceritakan dulu Pak, sebelum Bapak di Bawaslu Sulawesi Tengah, sebelumnya di mana Pak? Baik, terima kasih banyak para pendengar Bithumas Polda Sulteng. Saya mengulangi kembali, nama saya Fadlan. Sebelum saya ditempatkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, di 2017 itu saya menjadi Panwas Kota. Di 2017, pada waktu itu 2017 ke 2018 peralihan, alhamdulillah saya mendapatkan amanah lagi menjadi anggota Bawaslu definitif. Pada waktu itu Bawaslu sudah ditetapkan menjadi badan Pak ya, di 2018 hingga 2023. Di 2023 kemudian saya mencoba lagi untuk berikhtiar menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengikuti seleksi secara nasional. Pada waktu alhamdulillah saya diberikan kepercayaan kembali menjabat di Bawaslu Provinsi. Baru sekitar berjalan 6 bulan saya dilantik dan mendapatkan amanah menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu Bapak. Ya, itu gambarannya sahabat Bithumas, karena ternyata orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat yang memiliki kapasitas ini bukan orang yang orang bilang bukan ecek-ecek. Jadi ada prosedur yang dilewati dan memang mereka menguasai ini. Pak Ngadimin, selanjutnya mungkin bisa kita berbagi di sini untuk pengalamannya Pak, karena informasi saya dengar Bapak dari 2014 ngurusin ini Pak. Bisa kita berbagi, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya selama dinas ya bisa dikatakan mayoritas itu di bidang reskrim. Sejak 2014 saya masih pangkat AKP. Tapi penempatan saya juga tetap waktu itu di Kamnek, di Reskrimum. Saya sudah terlibat dalam penanganan tindak pidana pemilu sejak tahun 2014 ya, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Orang-orang yang ditempatkan, baik penyidik yang ditempatkan di penyidik tindak pidana pemilu, itu harus memang ada persyaratan. Persyaratan itu juga dituangkan dalam pasal 478 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Harus ada integritas, harus memiliki kemampuan
dan harus ada sertifikasi. Baik. Itu sudah kami lakukan, ya, karena itu diatur undang-undang. Sampai dengan sekarang, ya, 2019 kami juga sebagai koordinator. Baik. Dan ini 2023-2024 saya juga masih dipercayakan sebagai koordinator di Gakumdu. Baik. Provinsi. Itu. Jadi pengalaman Pak Ngadim ini sudah tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan tidak bosan Pak ya. Siap. Tugas itu saja. Baik sahabat podcast. Dan hari ini saya kira kita langsung fokus saja ke tema kita, yaitu masa tenang tanpa politik uang. Nah, pertanyaan saya ini langsung ke Pak Fadlan. Iya. Pak Fadlan, kenapa harus di Minggu Tenang itu yang dianggap salah satu yang rawan begitu Pak? Iya. Apa istimewanya di Minggu Tenang itu? Ada celah-celah yang mungkin pengalaman Bapak juga yang rawan untuk dimasuki, misalnya politik uang di situ. Jadi terima kasih rekan-rekan Bithumas Polda Sulteng. Jadi sesuai dengan isi materi kita ini terkait dengan masa tenang. Iya. Nah, tentunya kenapa diangkat terkait dengan masa tenang? Ya kita belajar dari pengalaman dulu ya. Oke. Pada saat juga Pak Ngadimin waktu menjadi koordinator di provinsi, saya di tingkatan kota, waktu itu juga di Minggu Tenang itu dijadikan tempat para peserta. Nah, saya tidak tahu apakah mereka waktunya terbatas dengan masa kampanye yang setelah diberikan, atau memang mereka mencari masa atau dukungan lewat masa tenang tersebut. Nah, tetapi memang pengalaman yang kami dapatkan pada pemilu sebelumnya di 2019 pun di masa tenang itu digunakan oknum mungkin ya. Para peserta untuk mungkin karena masa kampanye mereka anggap itu belum cukup, apalagi sekarang ini kan masa kampanye sangat singkat, 75 hari saja. Sehingganya ada oknum-oknum mungkin yang pada masa tenang itu menggunakan waktu tenang itu 3 hari sebelum voting day. Ya bisa jadi melakukan money politik, atau yang lebih sering kita kenal sekarang ini kan serangan fajar. Nah itu kenapa ya mereka mengukur para masyarakat ini dengan diberikan sejumlah nominal uang, maka akan memberikan pilihannya kepada mereka. Padahal masyarakat kita sekarang sudah cerdas, tidak seperti itu. Itu bahkan banyak para peserta yang menggunakan metode-metode menggunakan money politik itu bahkan tidak duduk juga. Kenapa masyarakat juga yakin dengan menggunakan money politik, ya harga 5 tahun ke depannya dinilai dengan Rp100.000, mereka tidak akan memilih. Itu mungkin yang harus kita kasihkan terkait dengan informasi kepada semua peserta, termasuk masyarakat-masyarakat, jangan sampai tergiur gitu ya. Tergiur dengan hal yang sangat kecil, tetapi menjadi susah kita 5 tahun akan datang. Seperti itu mungkin untuk terkait dengan money politik ini di masa tenang. Itu karena ketentuannya sudah jelas. Di masa tenang ini ada beberapa pasal yang dia ditekankan di masa tenang. Pertama, di pasal 492, di situ dikatakan kampanye nanti di luar jadwal kalau menggunakan masa tenang. Kenapa masa tenang ini tidak ada lagi aktivitas para peserta untuk mengkampanyekan dirinya. Itu termasuk berkampanye kepada tim mereka ataupun pihak keluarga mereka. Jadi mereka itu diminta 3 hari itu sudah tenang, diam-diam saja sampai menunggu voting day. Itu disebutkan di pasal 492. Kemudian di pasal 509 mereka itu juga dilarang terkait dengan ketika sebelum adanya voting day mengumumkan hasil survei terkait diri mereka. Contohnya seperti begini. Ini kita masih melakukan perhitungan suara. Mereka sudah keluar hasilnya. Nah itu ada pidananya. Di pasal 509 itu disebutkan juga terkait dengan mengumumkan hasil survei lebih dulu dari penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU kan. Kemudian ada pasal 523 juga di ayat 2 disebutkan terkait dengan dilarang menjanjikan dan memberikan imbalan kepada pemilih. Itu secara tegas itu disebutkan di ayat 2-nya. Untuk apa? Tidak menggunakan hak pilih mereka. Jadi mereka ini memberikan uang, sejumlah uang agar jangan dukung sana. Itu artinya mereka mau menggiring masyarakat ini dengan sejumlah uang
materi lainnya agar tidak memberikan dukungan kepada orang lain, tapi memberikan dukungan kepada mereka. Itu kira-kira. Baik sekali ini Pak Fadlan. Nah, saya ke Pak Ngadimin. Kalau Pak Ngadimin melihat di potensi adanya pelanggaran khususnya di masa tenang ini, mungkin dari pengalaman Bapak, itu kenapa ya di situ agak sensitif itu? Ya, terima kasih. Jadi potensi pelanggaran yang terjadi pada masa tenang itu adalah yang pertama karena para peserta peserta pemilu ini menginginkan kelompoknya itu untuk terpilih, sehingga dalam hal ini gampang mempengaruhi masyarakat, gampang mempengaruhi masyarakat dengan cara-cara memberikan iming-iming, memberikan janji-janji, Nah, sebagai contoh, kejadian yang 2019 itu sering terjadi masalah masa tenang itu dengan memberikan materi dan di dalamnya itu terbungkus dengan foto peserta pemilu, foto peserta pemilu. Dan ini akan terjadi lagi pada tahap masa tenang ini, Pak. Nah, perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi itu maka kita sarankan juga dari Bawaslu maupun di Gakumdu, kita sama-sama untuk patroli dan memberikan pengertian kepada kepada masyarakat-masyarakat, Karena apa? Masyarakat yang mudah dipengaruhi adalah masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Itu paling mudah. Itu yang sering terjadi, Pak. Itu. Jadi ada uang, ada suara ini. Pemahaman ini yang sudah ramai. Jadi bukan cuma uang, Pak. Kadang-kadang dengan materi atau barang. Barang, barang yang paling banyak. Itu. Ya, saya tertarik dengan soal bentuk money politik. Ternyata bukan cuma duit, Pak. Tapi yang seperti Pak Ngadimin menjelaskan tadi, barang itu berupa sembako yang kemudian di dalamnya dibungkus itu ada stiker, ada kartu nama dan ajakan memilih. Itu juga termasuk pelanggaran money politik, Pak. Ya, kalau dalam perspektif kami pengawas pemilu, kategori terkait dengan pembagian sembako, nah ini seperti yang banyak terjadi sekarang ini di masa kampanye. Jadi dalam konteks pembagian sembako ini, kalau di sembako di dalamnya dibagikan tanpa ada unsur terpenuhi yang dimaksudkan Pak Ngadimin tadi itu ada stiker, artinya itu masuk kategori pembagian materi lainnya, dan itu kategori money politik pembagian. Itu beda sahnya kalau ada terjadi kemarin seperti pembagian pasar murah. Nah, kegiatan pembagian pasar murah kemarin, dalam konteks pembagian pasar murah itu yang penting ada yang namanya transaksi jual beli. Artinya kalau terjadi transaksi jual beli di situ tidak ada pemberian secara cuma-cuma, mungkin begitu pemahamannya. Baik. Beda konteksnya kalau pemberian cuma-cuma, artinya saya beri you sejumlah ini, tapi jangan lupa, secara tidak langsung kan seperti itu. Tetapi kalau ada konteks pemberian barang sembako yang di dalamnya itu nominalnya sesuai ketentuan itu dibatasi, tidak melewati batas normal. Dalam hal ini mungkin 100.000 pembatasannya. Nah, tetapi di dalamnya itu ada minyak goreng, yang sesuai lah, yang angka-angka normal lah. Nah, tetapi tidak dibarengi dengan bahan kampanye tadi, stiker, simbol-simbol lain. Ya, begitu. Jadi di dalamnya itu ada transaksi jual belinya. Jadi tidak cuma-cuma diberikan, nanti terkategori pemberian materi lainnya. Sekarang ini berdasarkan surat edaran yang turun sekitar seminggu kemarin terkait dengan bahan pembagian sembako itu harus sesuai dengan standar harga minimum masing-masing daerah. Kita kasih contoh, Sulawesi Tengah mungkin atau Kota Palu mempunyai standar belanjanya 50.000. Ya, di ketentuan itu di regulasi surat edaran itu disebutkan kalau standar daerah contohnya Kota Palu 50.000, maka kita ambil setengahnya 50%-nya 25.000. Kita isi dalam bentuk kupon jual belinya 25.000 paket sembakonya. Jadi harus angka rasional. Nah, kemarin ada juga kasus kemarin yang bagi-bagi kupon terkait dengan pembagian sembako Rp5.000. Nah, kemarin itu ada pertanyaan, kenapa itu kenapa dia Rp5.000 terus itu tidak menjadi masalah? Kemarin itu memang regulasi itu belum turun. Ya, sehingganya
Rp5.000 itu yang penting kan ada transaksi jual belinya. Oke. Nah, setelah keluarnya surat edaran nomor 2 kalau saya tidak salah itu yang kemarin seminggu kemarin turun, di situ disebutkan bahwa ketika melakukan membagikan sembako harus ada nilai transaksi, nilai jual beli sesuai dengan standar biaya daerah masing-masing. Ya kita ambil contoh untuk biaya standar daerah kita Kota Palu 50.000. Kita ambil contohnya. Kemudian disebutkan di situ 50% ya berarti 25.000. Mungkin seperti itu yang harus kita cantumkan aja. Dan kami juga jajaran Bawaslu sudah mengeluarkan imbauan kepada semua jajaran partai politik terkait dengan pembagian bahan sembako tersebut. Ya, gitu. Mungkin yang kejadian kemarin yang Bapak maksud itu belum keluar regulasi. Iya. Sekarang tidak boleh lagi. Iya. Jadi dia harus standar rasional. Baik. Harganya. Ya kalau macam standar kita 50.000 kita ambil setengahnya 50 karena dibunyikan di situ 50% itu. Ya, namanya dia pasar murah, Pak. Iya. Harus setengahnya itu. Kalau lebih berarti bukan pasar murah. Ya, itu. Intinya kan tidak mungkin paket sembako kita jual dengan harga yang fantastis. 500.000 kan nggak masuk di akal itu. Baik. Baik. Nah, saya langsung ke persoalan lain ini, Pak. Karena ini proses sudah berjalan sejak dari penetapan DPT, kemudian pengawasan otomatis sudah berjalan. Nah, selama proses itu dan menjelang Minggu Tenang ini, dari catatan Bawaslu maupun Gakumdu, ada berapa catatan pelanggaran yang aduan gitu, yang diterima? Bisa sampai puluhan, ratusan? Dari saya, dari Bawaslu dulu ya. Baik, kalau terkait dengan mulai dari tahapan kemarin, mulai dari pemutaran sampai dengan sekarang kita menghadapi masa -5 menghadapi voting day, pelanggaran-pelanggaran nyatakan ini dalam bentuk laporan, kan ada laporan kan, Bawaslu kan pintu masuk ada laporan, ada temuan. Laporan ini kalau untuk Bawaslu Sulteng karena kita skopnya Sulawesi Tengah, maka kita itu mengambil simpul. Untuk di provinsi kita masih memantau di beberapa kabupaten ada menangani kasus. Dalam hal ini kasus ketidaknetralan ASN. Dalam hal ini kepala desa. Dan itu statusnya dalam pengawalan teman rekan-rekan Polri sudah naik status. Itu ada di daerah Tuna. Kemudian ada di daerah Parigi Motong juga. Status pembagian materi lainnya. Itu yang dimana di dalamnya itu terdapat pembagian sembako, terdapat stiker. Cuman kan prosesnya itu panjang, Pak. Kita tidak langsung serta-merta bilang karena ada stiker terus dibilang itu langsung melanggar. Itu kan masih dugaan dulu. Ya, betul. Terkait dengan proses dulu, penelusuran dulu, kemudian menyimpulkan dari 3 institusi ini, Bawaslu, Polisi, dan Jaksa. Apakah terpenuhi unsurnya untuk ditindaklanjuti? Seperti itu. Kemudian ada juga penanganan kasus di Kabupaten Banggai. Terkait itu masih seputaran ketidaknetralan ASN. Dalam hal ini tidak netralnya kepala desa, seperti itu. Jadi sudah ada beberapa laporan gitu. Ya. Nah, saya ke Pak Ngadimin. Pak Ngadimin, kalau misalnya ada aduan maupun pelaporan itu, apakah bisa langsung ke Gakumdu atau melalui Bawaslu dulu? Terima kasih. Mekanisme dalam penanganan tindak pidana pemilu atau pelanggaran pemilu itu diawali dari temuan, sebagaimana diatur dalam pasal 454, ya 454 Undang-Undang Nomor 7. Itu mulai dari temuan laporan yang dilakukan atau temuan itu ditujukan atau diterima oleh Bawaslu. Itu waktunya, Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadlan tadi, itu tidak serta-merta itu ada kejadian langsung dilimpahkan ke penyidik. Ada mekanisme. Yang pertama, mekanisme pertama sebagaimana mulai diatur dalam pasal 454 itu Undang-Undang Pemilu 7 2017, itu ada 7 pertama. 7 pertama ini adalah waktu untuk laporan maupun temuan yang ditemukan atau laporan itu ke Bawaslu. Setelah itu dikaji. Di sini 7 hari ini sudah didampingi oleh tim Gakumdu, tapi belum masuk ranah Gakumdu. Ya. Setelah nanti ditemukan ini merupakan pelanggaran pidana atau bukan, maka kita masuk 7 hari kedua. 7 hari kedua ini, maka 7 hari pertama tadi diregister kalau ada itu pelanggaran pidana, maka 7 hari kedua itu baru masuk ranah Gakumdu. Gakumdu sudah 3 lembaga. Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan. Nah,
Setelah nanti dikaji, kita klarifikasi, selalu didampingi Bawaslu, ini masih ranahnya Bawaslu ya, tapi sudah masuk di Sentra Gakumdu. Nah, kita mendampingi Bawaslu bersama-sama jaksa. Kemudian kalau nanti ada kekurangan keterangan data, maka ada 7 hari lagi ketiga, Pak. Oke. Ini masih kewenangan Bawaslu ya. 7 hari ketiga. 7 hari ketiga ini untuk melengkapi data atau keterangan yang belum lengkap tadi. Setelah itu baru dilakukan pleno atau nama pembahasan lah, rapat pembahasan terakhir. Dan itu tidak boleh lewat waktu. Lewat waktu 1 menit pun atau 2 menit pun kalau itu melanggar, berarti cacat hukum, cacat formil. Kasus ini tidak akan bisa diteruskan. Setelah itu tanpa kajian ternyata ada dugaan tindak pidana, maka dilimpahkan atau diteruskan hasil rapat tadi, rekomendasikan ke penyidik. Waktu penyidik adalah 14 hari. Nah, waktu terakhir tadi sudah harus membuat laporan setelah pembahasan terakhir pleno, kesimpulan ada tindak pidana, maka diteruskanlah ke penyidik. Penyidik waktu 14 hari. 14 hari ini harus menuntaskan. Ya, 14 hari ini kita harus menyidik sampai pemberkasan. Nah, hari terakhir 14 hari itu harus kita teruskan ke JPU. Setelah JPU dia melajari, ya, 3 hari, hanya waktu 3 hari JPU itu mempelajari. Apabila kurang maka dikembalikan lagi ke penyidik. Waktunya juga 3 hari. Inilah kita sangat dibatasi oleh waktu. Setelah 3 hari harus kita kirim kembali. Itu waktu yang paling terakhir di hari ketiga pengembalian tadi. Harus kita kembalikan berkas. Kalau itu lewat, maka itu juga akan cacat hukum, cacat formil. Ya, berkas tidak bisa diteruskan. Itu yang namanya di undang-undangnya itu kadaluarsa, lewat waktu. Nah, setelah itu maka jaksa membuat tuntutan kepada waktunya hanya 5 hari dan jaksa seterusnya melimpahkan ke pengadilan. Nah, batas pengadilan hanya 7 hari harus putus. Setelah itu upaya banding hanya 1 kali. Khusus undang-undang tindak pidana pemilu ini hanya ke pengadilan tinggi. Seterusnya tidak ada. Jadi kalau sudah pengadilan tinggi sudah putusan yang mengikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jelaskan tadi, seandainya sekarang kalau orang pinter, begitu dijadikan tersangka, lari tersangkanya. Kalau undang-undang pemilihan ya 10/2016 itu tidak ada kata in absentia. Kalau di Undang-Undang 7, ini kelebihan Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal 480 ya. Seandainya selesai diklarifikasi oleh Bawaslu tadi, begitu diteruskan hilang. Maka penyidik sudah memiliki data, baik dokumentasi, foto yang bersangkutan, ya, identitas sesuai dengan KTP atau fotokopi KTP-nya ada, keterangan ada, maka dia tidak memenuhi panggilan sebagai saksi maupun sebagai tersangka di penyidikan, maka berkas itu bisa diserahkan kepada JPU tanpa kehadiran tersangka. Ini kelebihan Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagaimana diatur dalam 480 ayat 1 untuk penyidik, ayat 2-nya untuk penuntut umum. Itu. Jadi itu kelebihan daripada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Pak. Tidak ada tersangka tapi proses hukum bisa jalan. Iya, bisa jalan. In absentia. Kita bisa menjalankan in absentia. Saya ingin kembali sedikit ke belakang, Pak Ngadimin. Pak Ngadimin tadi sudah cerita bahwa Ngadimin ini sudah di Sentra Gakumdu dari 2014. Jadi pemilu itu sudah dilewati beberapa tahapan, beberapa tahun begitu ya. Kemudian ada enggak, Pak, pelanggaran yang akhirnya pada proses itu sampai di pengadilan dan pada putusan itu, sehingga misalnya masyarakat tahu bahwa ini bukan cuman bagertak begitu kalau orang sini bilang, tapi memang kalau kau melanggar ya selesai, pasti ada sanksi hukum. Ada enggak, Pak? Bisa kita bagi ke publik sekarang? Iya. Jadi pengalaman saya dari 2014, saya masih ingat. 2014 itu terjadi 28 tindak pidana. Seluruh Indonesia kita nomor 2, Pak. Nomor 1 itu Sulsel. Yang lain-lain itu di bawah 20 semua. Karena apa? Selesai ini, Pak, kita unlap di pusat. Biasanya seperti itu. Itu semua.
termasuk Bawaslu, Kejaksaan dengan penyidik itu seluruh wilayah itu akan membawa data untuk dianep di pusat. Itu yang pertama. Jadi 2014 itu pemilu 2014 terjadi 28 kasus. Di antaranya 21 itu sampai di persidangan. Kalau tidak salah, saya masih ingat itu. Yang 7 di SP3 karena ada yang setelah diserahkan ada yang tidak cukup bukti. Ada yang lewat waktu. Karena apa? Sering terjadi di sini itu kadang-kadang di wilayah itu ya untuk koordinasinya itu seperti di Bangkep itu kan melalui pulau, Pak. Jarak. Bangkep itu dulu pengadilannya di Kejarinya di Bangke, ya toh? Pengadilannya juga di Bangke. Itulah akhirnya banyak kasus yang lewat waktu. Ya toh? Ada berapa yang lewat waktu? Termasuk yang ada di wilayah lain. Kemudian untuk yang 2014 itu rata-rata kasus yang banyak, yang pertama 2014 itu pemalsuan. Itu pemalsuan. Mulai sejak pendaftaran itu, kemudian kampanye, terutama money politik dan kampanye di luar jadwal. Yang paling banyak presentasinya adalah pada saat pemungutan, menjelang pemungutan, baik hari tenang maupun sampai di pemungutan, itu money politik, Pak. Pemungutan yang paling banyak adalah memilih 2 kali. Itu. Jadi alasannya klasik, begitu kita interogasi, nenek saya sudah meninggal, kini kita ada, atau orang tua saya sakit, tidak bisa hadir, saya wakili. Nah, untuk membuktikan itu kan di sini ada sidik jari, ada di tinta itu. Makanya itu tidak bisa berbohong. Dan daftarnya ternyata juga ada. Nah, tapi kita tidak bisa membuka kotak suara yang sudah disegel atau yang sudah dimasukkan. Itu tidak boleh. Karena itu dilarang. Itu untuk 2014. Kemudian untuk 2019, itu 24 kasus. Yang paling banyak adalah di tahap kampanye dan sampai dengan pemungutan. Sama, ternyata memilih 2 kali. Ya, memilih 2 kali. Yang paling banyak nanti di hari tenang adalah dipengaruhi untuk memilih dengan diberikan sesuatu barang. Jadi bukan semua uang. Materi lain itu kalau dalam undang-undang itu dikatakan materi yang bernilai uang. Contoh kita mendapatkan sarung umpama. Sarung itu bisa dinilai dengan uang. Di dalamnya itu dilampiri dengan dibungkuskan dengan APK, alat peraga kampanye, seseorang yang sudah ada nomornya. Itu yang terjadi pada saat hari tenang. Gitu. Jadi di situ yang paling banyak. 2019. Iya. Adakah yang di TMS, Pak? Kalau sanksinya begitu kemarin. Supaya ini caleg-caleg juga kalau yang untuk 2014 ada, Pak. 2004 kebetulan paling pertama kejadian di Sigi. Saya masih ingat sekali, yaitu 2 orang. 2 orang DPD tapi. DPD itu langsung dibatalkan oleh ini karena terbukti dan diputus oleh pengadilan. Saya ingat pada saat itu. Ya, kalau untuk 2019 itu rata-rata yang terjadi itu hanya orang-orang yang disuruh. Artinya untuk calegnya itu belum ada pada saat itu. Yang paling banyak kepala desa. Jadi memang aturan ini bukan mengancam ya, sahabat podcast. Jadi memang sudah ada bukti di beberapa pemilu itu ada yang sudah disanksi. Dan ada yang di TMS. Jangan sampai para caleg dan peserta nanti gara-gara memberikan iming-iming kemudian kedapatan dan terbukti harus TMS. Rugi, sudah berjuang beberapa bulan. Baik, saya masuk ke partisipasi masyarakat ini. Nah, kalau Pak Fadlan bisa menguraikan bagaimana masyarakat bisa mengajukan aduan begitu ke Bawaslu, apa prosedurnya gitu. Kan masyarakat juga kan misalnya ada temuan gitu. Saya mau kemana jalurnya? Bolehkah masyarakat itu ikut terlibat dalam pengaduan, membantu misalnya tugas-tugas Bawaslu dan Gakumdu? Jadi sebelum saya jelaskan apa yang menjadi pertanyaannya abang saya ini, saya sedikit menambahkan. Nah, mungkin Bang Adimin lupa ya, di 2019 beliau ini yang
mendampingi saya terkait dengan Jadi ini bukan gertak sambal seperti Mas bilang tadi. Baik. 2019 itu terjadi pencoretan salah satu peserta pemilu DPR RI. DPR RI pada waktu itu. Oh ya, ada ya. Dari kita sebutkan warnanya boleh ya? Nggak boleh. Tidak ada masalah karena ini pelanggaran yang pada waktu terjadi. itu kita pencoretan kepada peserta pemilu dari partai DPR RI. Nah, itu terkait dengan kasus itu kan keluar putusan itu pertama terkait dengan netralitasnya karena ada perlibatan dosen. Oke. Ya, perlibatan dosen yang mendapatkan putusan dari KSN, Komisi ASN, pertama turun pangkat, kemudian mendapatkan tunda gaji secara berkala. Itu ASN-nya. Kemudian untuk pesertanya dalam hal ini calegnya itu pencoretan karena yang seperti disampaikan Bang Adimin tadi, ketika ada putusan ingkrah, dia melakukan upaya hukum lainnya apa banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi pada waktu itu menguatkan putusan pengadilan. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan itu, maka disebutkan di pasal 276 itu setiap keluar putusan ingkrah maka dilakukan pencoretan. Maka pada waktu itu dilakukan pencoretan. Itu 2019 itu. Di 2020 lagi pilkada, beliau juga masih mendampingi saya waktu itu divisi peran pelanggaran Kota Palu pada waktu dengan teman-teman Sentra Gakumdu Polres Palu. Ya seperti yang kita ketahui disampaikan Pak Adimin juga, untuk menjadi penyidik Sentra Gakumdu itu tidak langsung dicaplok aja dia harus sertifikasi pidana pemilu. Nah teman-teman di Polres Palu termasuk jajaran Polda ini itu sertifikasi pidana pemilu yang memang betul-betul kualitas terkait dengan pemahamannya soal lex spesialis pidana pemilu yang dikhususkan ini memang sudah mumpuni. Kenapa teman-teman kepolisian lah mengantar bersama-sama pada waktu itu 2020 Bawaslu Kota Palu itu mendapatkan predikat terbaik se-Indonesia terkait dengan penanganan kasus-kasus pidana pemilu. Itu waktu itu kita tetap koordinasinya kepada koordinator Polda Pak Ngadimin waktu itu yang memantau 13 kabupaten kota pada waktu, termasuk saya waktu itu beliau monitor dengan teman-teman Sentra Gakumdunya itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Bro tadi partisipatif masyarakat, alhamdulillah bicara tentang partisipatif masyarakat soal pelaporan itu sangat antusias. Contoh ada beberapa laporan kemarin juga itu kita dapatkan dari laporan masyarakat yang melihat secara aktif proses peserta pemilu melakukan kampanye-kampanye yang tidak baik. Sehingga mereka melakukan pelaporan. Mereka cuma bertanya, Pak, kira-kira kalau kami melapor, ada tidak penjaminan terkait dengan pribadi kami yang tidak terpublish? Karena mungkin mereka takut, Pak ya. Jangan sampai kalau melapor ada intimidasi. Nah, itu juga salah satunya yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong kemarin, Pak. Kita tangani. Mereka takut. Akhirnya karena diberikan pemahaman kepada dari penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, kemudian di backup sama teman rekan-rekan polisi, maka mereka sadar, oh ternyata kita ini mendapatkan perlindungan kalau memang identitas kita tidak perlu di-publish. Maka mereka memberikan pelaporan terkait dengan kronologinya. Nah, kronologisnya ini kan harus terpenuhi semua terkait dengan uraian kejadiannya yang dilaporkan oleh masyarakat, harus ada bukti-buktinya, uraiannya, di mana lokus dan tempusnya, tempat kejadian perkaranya, seperti itu. Sehingganya rekan-rekan Bawaslu, kabupaten kota, termasuk yang ada di seputaran Kota Palu ini, terbantukan dengan adanya laporan-laporan aktif dari masyarakat secara antusias, seperti itu. Artinya bukan mencari kesalahan, tetapi mungkin mereka sudah melihat secara langsung praktik-praktik di lapangan yang memang mereka anggap itu salah. Contoh, jangan lupa, kalau nanti dukung saya. Artinya, kita sudah bisa tangkap ketika ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya, masyarakat yang sadar akan terkait dengan money politik itu sangat berbahaya, mereka melakukan laporan itu. Tetapi kami memberikan advice bahwa tidak hanya serta melapor, kalian harus barengi dengan namanya bukti-bukti. Kenapa? Agar mempermudah kami melakukan penelusuran, kemudian dibarengi dengan bukti-bukti, kami bisa duduk bersama dengan rekan-rekan polisi dan jaksa terkait dengan melakukan pembahasan. Itu adanya dengan laporan seperti itu. Begitu kira-kira. Bang Edimin, ada bisa laporan online offline kalau untuk Sentra Gakumdu kalau ada pelanggaran? Adakah juga difasilitasi untuk masyarakat bisa melapor
via online atau harus datang langsung? Kalau ada masyarakat yang Kalau ingin laporan harus ke Bawaslu. Oh, ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Jadi semua laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu itu seluruhnya ke Bawaslu. Ya. Jadi bukan ke penyidik. Oke. Itu. Biar masyarakat paham gitu, Iya. ada jalurnya kan? Ya, Semua. jadi yang disampaikan Pak Ngadi ini saya sedikit tambahkan, kita diskusikan tadi. Ya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Ngadi itu harus lapor langsung ke Bawaslu karena kita akan membuat laporan data-data pelapornya terkait itu. Di Bawaslu ini juga mengeluarkan pikiran-pikiran brilian yang baru Bawaslu RI. Ketika pelapor itu tidak ada tempat, mereka bisa melaporkannya juga melalui lewat aplikasi Sigap Lapor namanya. Karena itu sudah masuk dalam bentukan regulasi Undang-Undang 7 yang baru diterbitkan kemarin. Jadi di samping kita secara manual juga, maka teman-teman itu memasukkan lewat pelaporannya lewat Sigap Lapor. Jadi semua warga Indonesia bisa mengetahui, tinggal klik saja pelanggaran apa yang ada di Sulawesi Tengah, ada di Kabupaten Bangke, balut lewat Sigap Lapor tersebut. Kenapa? Kami juga jajaran Polda Sulteng dalam hal ini koordinir oleh Pak Ngadimin, kemudian di Bawaslu Provinsi saya, kami pada saat tahapan kampanye yang sudah tinggal min 5 lagi ini, kami itu melakukan supervisi kepada jajaran kami terkait dengan penanganan laporan pelanggaran ataupun temuan secara aktif oleh penyelenggara. Seperti itu. Mulai dari Kabupaten Banggai Bersaudara, kami berbagi tim karena tidak mungkin kami sendiri yang harus menguasai 13 kabupaten kota ini. Sehingga Bawaslu terbantukan hadirnya koordinator jaksa, koordinator kepolisian yang membagi tim untuk mengkoordinir wilayah-wilayah di wilayah Sulawesi Tengah untuk tahapan kampanye kemarin. Ya, jadi sahabat podcast bahwa sekarang ini sudah lebih transparan, ya seperti disampaikan Pak Fadlan tadi, itu bisa diakses ternyata. Di laporan-laporan yang masuk itu sudah bisa diakses, tidak ada lagi yang disembunyikan. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ini bekerja keras, harus kita apresiasi. Karena bukan berhenti sampai di sini nanti Pak ya, karena mau pilkada nanti. Ya. Apalagi kalau nanti putaran kedua, semangat Pak. Ya, sekarang ini kan kita menghadapi min 5, kita pasti akan menghadapi lagi terkait apa yang disampaikan Pak Ngadi Mintani pada saat proses pungut hitung lagi. Kita kan masih melakukan pengawasan pergeseran surat suara. Di voting day pun nanti kita harus jeli lagi terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Seperti contoh yang pernah terjadi di wilayah Kota Palu. Coblos lebih dari 1 kali. Itu terjadi di wilayah Kota Palu dan tim Sentral Gakumdu Kota Palu itu melakukan proses terkait itu untuk semua KPPS-nya. Jadi pesan-pesan kita kepada KPPS mulai dari KPP 1 sampai 7 silakan bekerja baik, berdedikasi kepada negara untuk menghasilkan siapa pemimpin-pemimpin terbaik di 5 tahun akan datang, seperti itu. Karena memang kemarin yang menjadi terduga itu KPPS-nya. Waduh. Iya. Iya. Itu gampang saja ketahuan KPPS berapa yang meloloskan. Lo kok bisa bapaknya dapat 15 lembar surat suara, masing-masing kita manusia ini kasih 5 lembar. Terus kenapa dia 15 lembar? Kan itu kasus kota kemarin, Pak ya. Ternyata anaknya 2 orang itu surat suaranya diambil. Makanya ada penelusuran dulu. Kenapa bisa anakmu kasih? Katanya alasannya klasik yang disampaikan Pak Yuri tadi. Anaknya sakit. Gantikan yang satu. Yang satu lagi di luar kota. Terus bapaknya ambil alih nih. Terus bapaknya coblos sesuai dengan keinginannya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa lolos? Nah, tentunya kita harus bertanya dulu kepada panitia yang ada di TPS yang bisa meloloskan sampai dengan mendapatkan 15 surat suara tersebut. Begitu kira-kira. Ya. Nah, itu ternyata bukan gertak sambal, ada pelanggaran dan ada sanksi. Jadi hati-hati. Apalagi di 2024 ini nanti ya potensi-potensi saya kira masih ada juga yang harus diwaspadai. Nah, Pak, ini titipan pertanyaan publik sebenarnya masyarakat. Kan ada Bawaslu Sulteng, kemudian ada kota, ada kabupaten ya. Nah, itu bagaimana koordinasinya itu, Pak ya? Maksudnya kalau misalnya ada pelanggaran di kabupaten, apakah bisa lapor langsung ke Sulteng atau di kabupaten saja dulu? Kalau misalnya di Bawaslu Sulteng itu tugasnya apa sih Pak? Jadi supaya tidak terlalu banyak jabatan ini sehingga tidak membingungkan publik.
Nah, ini mungkin kita bisa jelaskan ke publik bahwa ternyata mereka punya fungsi masing-masing yang bisa dikoordinasikan. Sebenarnya pada prinsipnya lembaga Bawaslu ini kan lembaga hierarki. Oke. Sini kan ada RI, provinsi, kabupaten kota sampai ke tingkatan ad hoc paling bawah yang sifatnya sementara yang menangani proses kayak tahapan pileg pilpres sekarang ini yang sifatnya sementara. Yang mereka dikategorikan ad hoc. Kalau terkait dengan Bawaslu kabupaten, contoh kita ini ada 13 kabupaten kota, 12 kabupaten, 1 kota, ya. Mereka ini menangani terkait dengan kasus-kasus yang ada di wilayahnya masing-masing. Contoh seperti di Kabupaten Bangkek, mereka terdapat 166 desa, 12 kecamatan. Tentunya di sana Bawaslu-nya harus mengkoordinir atau harus menguasai terkait dengan kasus-kasus di wilayah hukumnya. Itu. Karena tidak mungkin lagi provinsi, walaupun provinsi ini sifatnya menjadi payung 13 kabupaten kota, kami bisa mengambil terkait dengan kasus yang ada di kabupaten, tetapi kami memberikan kepercayaan karena di kabupaten juga ini lembaga mandiri, mereka sifatnya bukan ad hoc, mereka itu lembaga badan seperti kami, hanya statusnya berbeda, tingkatan kabupaten dan tingkatan provinsi. Tetapi kabupaten kota sesuai sehingga wajib melaporkan atau mempertanggungjawabkan setiap pergerakan kasus-kasus atau penanganan kasus di daerah secara berjenjang atau melaporkan secara periodik. Karena itu perintah undang-undang itu. Seperti itu. Jadi Bawaslu provinsi juga harus turun melakukan supervisi kepada jajarannya. Jadi contohnya begini loh, kayak Polda ini punya Polda Sulteng, kemudian punya Polres. Polda Sulteng itu melakukan supervisi kepada jajarannya semua di 13 kabupaten kota. Bawaslu pun seperti itu. Itu. Terkait apa yang dilakukan oleh Bawaslu tugas dan fungsinya di Kabupaten Bangkek, Balut, Banggai dan seterusnya. Nah, Bawaslu pun seperti itu. Terkait dengan pelaporan-pelaporan yang terjadi di kabupaten, Bawaslu kabupaten itu harus melaporkan juga secara periodik atau melaporkan kepada Bawaslu provinsi, dan Bawaslu provinsi pun akan membuat laporan-laporan terkait dengan 13 kabupaten yang sementara menangani kasus, dan kami juga melaporkan secara berjenjang, secara periodik ke jajaran atas. Seperti itu. Berarti tetap koordinasinya ada gitu, Pak. Kalau di Gakumdu, Pak, ada juga anggota di kabupaten kota, Pak? Karena kalau melihat Bapak di sini, anggotanya koordinatornya cuma berapa orang, tapi kita mengawasi seluruh provinsi kabupaten kota yang luas ini, Pak. Iya, terima kasih. Kita menambahkan dulu apa yang dijelaskan oleh Pak Fadlan tadi tentang kita proses penegakan hukum atau penanganan laporan. Penanganan laporan itu bisa dilaporkan di Bawaslu mana saja. Itu pertama. Contoh kejadian di kabupaten di Sulawesi Tengah, tapi laporannya di Bawaslu provinsi, itu boleh. Boleh ditangani oleh Bawaslu atau Gakumdu tingkat Sulawesi. Tetapi begitu kita tangani, kita kan harus ingat tempus dan locus delicti, di mana pengadilan yang harus bisa mengadili itu. Karena kalau kita harus kecuali perkara itu perkara yang akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar nanti apabila itu diteruskan sampai pengadilan. Maka sejak dilakukan pembahasan atau penanganan itu, baik dari Bawaslu, Gakumdu maupun sampai penuntutan nanti, kita harus tahu latar belakangnya atau bobot kasusnya. Kalau itu akan menjadi ancaman lebih besar nanti, menimbulkan suatu permasalahan lebih besar, maka di sini kita boleh, dalam hal penyidikan kita sudah boleh minta ke Mahkamah Agung tentang fatwa untuk memindahkan suatu peradilan. Itu. Jadi seluruh Bawaslu itu boleh menerima. Prosesnya juga boleh di situ, tetapi proses hukumnya, pengadilannya harus sesuai dengan tempus dan locus delicti. Itu yang berwenang mengadili. Nah, makanya setelah itu baru kita, setelah ditangani oleh Bawaslu provinsi, kalau memang itu kejadian parigi, maka kita limpahkan ke kejaksaan atau kejaksaan mana? Parimo. Nah, nanti Parimo menyidangkan di Parigi. Itu prosesnya. Untuk kita bicara masalah prosedur penanganan perkara ya, perkara pidana. Gitu. Nah, untuk masalah ini anggota personil, memang seluruh personil itu Pak, masing-masing kabupaten ada koordinator. Di tingkat kabupaten kota juga ada koordinator. Jadi kita ini ya kalau tidak di umum di Polda itu kita sebagai pembina fungsi. Gakumdu provinsi itu sebetulnya pembina fungsi, baik Bawaslunya, kejaksaannya. Jadi ada kejadian sana ada terkendala masalah dalam penanganan,
maka kita melakukan supervisi atau asistensi ke sana. Baik. Nah, untuk di wilayah itu juga sudah terbentuk Gakumdu. Dan itu penyidik-penyidik yang sudah yang dilibatkan itu memang sudah mumpuni dan yang memang sudah sertifikasi memberkas. Itu. Kalau dia belum memberkas, berarti dia belum ada kemampuan, kita menilai kemampuan di situ. Sehingga orang-orang berpengalaman inilah kita masukkan. Dan itu selalu kita ingatkan, selalu kita minta melalui per-TR maupun melalui Japri kepada masing-masing Kasat Reskrimnya. Jadi masing-masing itu ada koordinatornya. Walaupun masing-masing ada koordinatornya, tetap teknis atau sistem pelaporannya, kalau di kita itu namanya sislap, Pak. Sistem pelaporan itu harus sistematis. Artinya dari wilayah melaporkan ke Polda, Polda melaporkan ke pusat. Nah, ini nanti terintegrasi dengan Bawaslu, Kejaksaan. Jadi sama juga ya sistemnya. Sehingga kita mendapatkan tiap hari itu data penanganan yang belum diteruskan, yang tidak bisa diteruskan ke penyidik maupun yang diteruskan ke penyidik itu ada daftarnya. Itu terpusat, Pak, di Barreskrim. Kita dapat laporan itu tiap hari. Itu. Nah, untuk 2024 tadi belum saya sebutkan, penanganan kasus yang sudah diteruskan di 2024 penyidik kita sudah selama ini Sulawesi Tengah baru 3, Pak. Poso, kemudian yang sekarang berjalan adalah Tauna dengan Parimo. Dua ini adalah dua-dua, yang satu adalah money politik, yang satu adalah masalah kepala desa yang menguntungkan salah satu paslon atau salah satu partai politik. Itu yang sekarang ditangani oleh Tauna. Jadi sampai sekarang baru 3 yang kita sidik. Untuk yang lain, wilayah-wilayah lain sampai sekarang belum ada laporannya. Karena setiap hari, Pak, saya cek, Pak. Setiap hari kita cek ke wilayah. Kalau dia tidak melaporkan, saya anggap berarti tidak ada keseriusan dalam penyidik di tingkat Gakumdu. Gitu. Makanya setiap hari kasatnya itu saya cek, atau tim-tim yang ada di Gakumdu masing-masing itu saya cek untuk kejadian mulai dari temuan atau laporan di bawah itu sudah melaporkan ke saya. Nanti untuk kita laporkan kepada pimpinan secara berjenjang itu. Jadi begitu untuk prosesnya. Baik. Nah, sebelum akhir diskusi kita ini, saya menyebutnya diskusi karena lebih asik dibilang diskusi daripada wawancara. Karena yang lebih paham adalah bapak-bapak ini dan mengenai proses-proses yang sudah dikerjakan. Tahapan pemantauan ini yang tadi kita sudah sebutkan sesuai tema kita masa tenang itu, tanpa politik uang itu kan sangat berisiko. Tapi pekerjaan belum selesai pada saat nanti di masa tenang ini. Tapi ternyata ada PR baru nanti yang lebih berpotensi pelanggaran itu setelah proses perhitungan atau setelah pemungutan. Nah, potensi apa yang pengalaman-pengalaman Bapak yang dapatkan yang mungkin bisa juga terjadi nanti di 2024 ini? Yang kita kasih ingat ke publik ya, bahwa ternyata pelanggaran itu ada loh di ujung-ujung. Mungkin saya dulu ya. Silakan. Tadi sudah saya sempat singgung terkait dengan tahapan selanjutnya berakhirnya masa kampanye ini minimal lagi, kemudian kita menghadapi masa tenang 3 hari sebelum voting day ya. Di voting day itu masalah yang akan kita hadapi biasanya tergantung dari wilayah. Kita ambil contoh wilayah yang banyak pekerja-pekerja luar ya. Contohnya seperti Morowali, daerah tambang. Nah, di situ yang kita khawatirkan terjadi potensi terkait dengan tidak diberikan kesempatan kepada para pekerja dalam memberikan hak pilihnya nanti di 14 Februari. Karena itu jelas pidananya di 498 terkait dengan atasan atau pimpinan perusahaan yang tidak memberikan izin kesempatan kepada karyawan. Itu potensi itu yang kita antisipasi mulai dari sekarang. Makanya Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Morowali. Ada beberapa PT di sana. Kemudian terkait dengan KPPS dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih. Itu jelas pidananya juga di 499 disebutkan. Itu pada saat nanti 14 Februari voting day-nya. Kemudian dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara pada hari
voting day. Ya. Nah, itu hal-hal yang memang pasti akan terjadi karena di pileg sebelumnya 2019 terkait dengan sengaja akan menggagalkan perhitungan suara itu pernah terjadi di TPS Kota Palu di wilayah Birobul Selatan. Kebetulan pada waktu itu saya dengan Ketua Bawaslu Kota Palu pada waktu itu masih dijabat oleh Pak Ivan. Kami sama-sama melakukan supervisi pada saat melakukan voting day di wilayah Birobul Selatan, dan di situ ada oknum yang ingin menggagalkan terkait dengan proses perhitungan karena memang kesigapan Polri pada waktu itu di backup oleh rekan-rekan TNI itu langsung mengamankan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh oknum warga tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian yang harus kita cegah lebih awal terkait dengan tidak diberikan hak kepada karyawan-karyawan nanti di perusahaan-perusahaan. Contoh, ada IMIP, ada PT ANA yang terjadi PSU kemarin, Pak. Ya, itu kita antisipasi. Nah, makanya Bawaslu dalam hal ini jajaran pimpinan Bawaslu melakukan komunikasi kepada pimpinan perusahaan yang ada di Morowali sana, agar supaya pada saat nanti voting day mereka diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya. Apakah mereka dibuatkan TPS khusus terkait dengan penyaluran hak pilih mereka. Kemudian tinggal diatur teknisnya. Teknisnya seperti apa? Kalau memang perusahaan IMIP itu tidak bisa ada kekosongan pekerja, maka kita buatkan shift. Apakah shift pertama sekian orang, kemudian yang orang pertama ini dia melakukan pekerjaan dulu. Pada saat waktunya memilih dia gantian lagi. Yang penting tersalurkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang ada di Morowali untuk memberikan hak pilihnya. Nah, itu yang harus kita antisipasi lebih awal, Pak. Baik. Pak Adimin, mungkin ada potensi-potensi yang setelah nanti Minggu Tenang dan proses pemilihan dan penghitungan yang Bapak punya pengalaman? Kalau potensi pelanggaran tindak pidana pemilu pada saat hari tenang itu yaitu masalah money politik. Yang pertama adalah orang yang peserta pemilu, baik caleg atau simpatisannya, ya, itu mempengaruhi kepada pemilih dengan cara-cara, ya, ada yang untuk mencoblos partai tertentu, caleg tertentu, ya. Nah, itu yang akan terjadi. Itu yang terjadi. Nah, yang sering terjadi di sini adalah memberikan materi atau lain atau barang. Itu di dalamnya dilampirkan adalah CCP. Masalah APK atau alat peraga kampanye yang sudah ada nomornya atau foto yang sudah ada nomornya. itu yang sering akan terjadi. Terus kemudian karena di undang-undang sanksi untuk money politik dalam masa tenang ini itu hanya diatur dalam 523 ayat 2, ketentuannya di 278 ayat 1. Yaitu supaya dia bisa mempengaruhi supaya tidak memilih, yang kedua memilih paslon, ya, kemudian memilih caleg tertentu atau memilih partai politik tertentu. Nah, di situ. Jadi untuk sanksi di masa tenang ini hanya diatur di dalam pasal 523, ketentuannya di 278 ayat 1. Itu. Nah, ini yang lebih rawan adalah pada saat pemungutan. Pada saat pemungutan itu apa yang kita sampaikan tadi, ada yang memilih 2 kali, kemudian ada juga yang masih adanya money politik. Diatur dalam 523 ayat 3-nya, ya, ayat 3-nya. Itu orang yang mencoblos, ya, teknisnya adalah dia mungkin orang itu mau berangkat, disinggahi, ya, dengan memberikan suatu. Itu pada saat pemilu 2019 itu ada 2, ya, ada 2. Dan alhamdulillah diputus. Yang setelah pemungutan itu kan ada penghitungan awal, yaitu PPS-nya. Itu ada yang merubah. Nah, itu juga sering terjadi, ya, merubah berita acara. Nah, itu baik di pemilu maupun di pemilihan kemarin ada, ya, di pemilihan ada. Alhamdulillah itu juga diputus oleh pengadilan. Itu. Nah, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, ya ini harus saran kami dari Bawaslu harus banyak sosialisasi, memberitahukan baik melalui medsos maupun secara langsung
ya kepada masyarakat, mumpung masih ada waktu sebelum pemungutan suara. Baik. Itu karena Bawaslu memiliki ranting itu sampai di tingkat bawah, kelurahan, desa maupun di kecamatan. Itu saya kira itu saran kami sehingga untuk menghindari masa tenang tanpa politik uang, maka harus itu pencegahan bidangnya Bawaslu. Kami menyarankan untuk segera menyampaikan ke jajarannya guna untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah politik uang ini. Gitu. Oke, kita sudah di penghujung ini Bapak-Bapak. Mungkin di penghujung ini mulai dari Pak Fadlan dulu. Apa yang mau disampaikan ke publik kita nih Pak, khususnya dalam rangka menjelang Minggu Tenang maupun pencoblosan sesuai dengan tugas Bapak. Silakan. Baik, terima kasih para pendengar sekalian, Bithumas Polda Sulteng. Saya hanya bisa memberikan titipan pesan kepada semua masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, agar yang pertama, jangan golput. Ayo kita bersama-sama ramaikan TPS di 14 Februari. Kedua, hindari money politik, cepat laporkan kepada Bawaslu, jajaran Bawaslu mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai di tingkatan kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, untuk semua penyelenggara pemilu, saya berharap mulai dari 13 kabupaten kota agar tetap menjaga independensi serta menjaga integritas dan marwah lembaga. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Silakan Pak Ngadimin, punya giliran ini. Saya singkat aja. Untuk menciptakan demokrasi yang integritas, ya, mari kita jaga bersama tanpa adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga pilihan dari masyarakat dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang integritas dan berkeadilan. Terima kasih. Baik, demikian diskusi kita pada saat ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Fadlan, Sarjana Hukum, Master Hukum, atas waktunya menghadiri undangan kami di podcast Presisi Bithumas Polda Sulteng, juga Pak Ngadimin dari Koordinator Gakumdu Sulawesi Tengah. Boleh? Silakan. Baik, sahabat podcast, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di podcast Presisi Bithumas Polda Sulteng. Saya Roni Sani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sampai berjumpa lagi.